Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan mata pelajaran Seminar Akuntansi Keuangan dengan beranggotakan saya sendiri Prita Yudia dan rekan saya Yolanda Saskia Putri dan Hamam Hafiz. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang International Journal of Islamic and Middle Eastern Financial Management, yang artinya Seminar Akuntansi Keuangan Islamic Accounting, dengan judul penelitian yaitu The Need for Sharia Harmonization in Financial Reporting Standardization, dengan dan yang artinya perlunya harmonisasi syariah dalam standarisasi pelaporan keuangan. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pemangku kepentingan LKI tentang harmonisasi syariah untuk standar pelaporan keuangan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pengembangan untuk menghubungkan perbankan syariah global yang sedang berkembang dengan pasar keuangan dan industri Indonesia. Lalu desain atau metodologi atau approach-nya memiliki sampel 160 responden yang merupakan pemangku kepentingan bank syariah diambil dari Jakarta, ibu kota Indonesia, dan kabupaten-kabupaten besar sekitarnya untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan tentang upaya harmonisasi syariah terhadap penerapan standar pelaporan keuangan yang seragam untuk syariah, yaitu lembaga keuangan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Lalu pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan upaya harmonisasi syariah di Indonesia, seperti pemahaman yang mendalam tentang fatwa, dibawa ke dalam praktek dan pengawasan ketat pada bank syariah dalam penerapan standar pelaporan keuangan yang mengaplikasikan praktek tersebut fatwa. Kedua, de jure dan de facto. Namun responden berbeda pendapat tentang kemungkinan harmonisasi syariah keduanya, de jure dan de facto. Peran berbagai aktor yang terlibat dalam standarisasi pelaporan keuangan dapat menghambat harmonisasi syariah untuk berlangsung. Pada pembahas ini akan dibahas tentang pendahuluan, lalu kajian teori, dan metode penelitian dan analisa data, dan kemudian penutup. Lalu selanjutnya, latar belakang pertumbuhan dan perkembangan cepat lembaga keuangan Islam atau IMI di seluruh dunia pasti membutuhkan standar pelaporan keuangan yang andal untuk memastikan transparansi, komparabilitas, dan keadilan, sehingga meningkatkan pemenuhan akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, menurut Hanifah dan Huday pada tahun 2007. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada standar dan praktik pelaporan keuangan yang seragam di antara bank syariah. Upaya standarisasi sebelumnya oleh organisasi akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam menjadi kurang dominan diterapkan oleh IFI. Organisasi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan standar akuntansi internasional untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam. Menurut Khan pada tahun 2007 menegaskan bahwa keragaman dan fleksibilitas pemahaman syariah akan segera terjadi menjadi faktor penghambat pertumbuhan industri global. Dia memasukkan kendala dalam mengadopsi AAOIFI atau kepanjangannya itu Organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga Keuangan Islam sebagai standar pelaporan yang sesuai menurut syariah, karena tidak ada konsensus untuk memilih organisasi tersebut sebagai standar pelaporan berseragam untuk IFI. Oleh karena itu, makalah ini berpendapat bahwa perbedaan interpretasi syariah terhadap standar pelaporan keuangan yang diterbitkan harus diselesaikan, terutama ketika penelitiannya sangat terbatas membahas subjek ini
hanya dari sudut pandang normatif dan tanpa menyajikan bukti empiris. Selain apa yang telah disarankan, harmonisasi yang berhasil membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan ini yang dapat dicapai melalui pemahaman mereka tentang pentingnya harmonisasi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pemangku kepentingan ini tentang harmonisasi syariah untuk standar pelaporan keuangan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pengembangan untuk menghubungkan perbankan syariah global yang sedang berkembang dengan pasar keuangan dan industri Indonesia. Lalu pada penelitian ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana upaya harmonisasi syariah terhadap standar pelaporan keuangan bank syariah. Lalu yang kedua, apakah harmonisasi syariah sebagai kriteria penting menuju keseragaman standar pelaporan keuangan bank syariah? Yang ketiga, bagaimana perbedaan harmonisasi aturan de jure dan harmonisasi praktik de facto? Lalu yang keempat, bagaimana review laporan tahunan bank syariah? Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui upaya harmonisasi syariah terhadap standar pelaporan keuangan bank syariah. Yang kedua, untuk membuktikan harmonisasi syariah sebagai kriteria penting menuju keseragaman standar pelaporan keuangan bank syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan harmonisasi aturan de jure dan harmonisasi praktek de facto. Dan yang keempat, untuk mengetahui review laporan tahunan bank syariah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kita India, yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama, ada harmonisasi syariah dan standarisasi pelaporan keuangan. Syariah mengacu pada kode hukum atau perintah ilahi yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan individu dan kolektif mereka. Beberapa aturan umum yang terkait dengan kode etik ini adalah akad, yang artinya urusan keyakinan dan ibadah, kemudian akhlak, yaitu urusan mendisiplinkan diri, kemudian ahkam, yang artinya sosioekonomi dan sistem hukum, kemudian fard atau kewajiban, dan nawahi yang artinya larangan. Selanjutnya ada memahami harmonisasi syariah. Yahudi pada tahun 2013 menegaskan bahwa harmonisasi syariah dimungkinkan meskipun diperbolehkan untuk melakukan perubahan fatwa tentang cara penerapan hukum Islam. Namun, hanya berlaku untuk aturan-aturan selain yang secara jelas tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia menambahkan bahwa perubahan hanya ada di fatwa tapi tidak di sumber aslinya. Hal ini mendukung upaya AAOIFI dalam merumuskan standar akuntansi dan audit untuk IFI, di mana setiap standar pelaporan keuangan yang diterbitkan berisi argumentasi di antara pengurus AAOIFI yang mengacu pada 4 nazar. Mereka diungkapkan untuk memberikan pemahaman tentang interpretasi yang berbeda tentang syariah dan bagaimana standar menyelesaikan perbedaan melalui ijtihad atau pengambilan keputusan di dalam Islam. Nah, dalam kerangka konseptualnya, AAOIFI pada tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan harus sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, memahami tujuan, kegunaan, dan tantangan harmonisasi syariah menjadi penting untuk menerapkan standar pelaporan keuangan yang seragam bagi IFI. Hal ini sejalan dengan tujuan AAOIFI, yaitu untuk menyelaraskan praktik keuangan Islam di seluruh dunia dan memastikan keseragaman dalam pelaporan keuangan yang akan meningkatkan komunikasi antar IFI dan menarik kerjasama baru, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Jamaldeen pada tahun 2012. Nah, tambahan, Majid dan Rezal pada tahun 2012 berpendapat bahwa harmonisasi peraturan syariah dan kerangka kerja pengawasan akan memberikan landasan penting untuk pertumbuhan di masa depan, serta lapangan bermain yang setara untuk produk-produk yang sesuai dengan syariah dan keuangan konvensional.
Mereka lebih lanjut menegaskan bahwa tanpa harmonisasi, industri dibiarkan terkena arbitrase syariah karena lembaga, bankir, dan konsumen berusaha menemukan pendapat yang sesuai dengan tujuan mereka, seperti rekayasa ulang produk keuangan konvensional dan penataannya sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu bank syariah di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai ketika Bank Muamalat Indonesia atau BNI didirikan di Jakarta pada tahun 1962 sebagai bank umum syariah pertama. Tabel menjelaskan perkembangan perbankan di Indonesia. Ia juga mencatat pertumbuhan total aset dari USD 828 juta pada tahun 2003 menjadi 19 triliun pada tahun 2014. Di sini bisa kita lihat pada tabel yaitu ICU, yaitu Bank Umum Islam, SBU yang berarti Unit Bisnis Syariah, OC yang berarti Office Channeling, IRB yang berarti Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tabel ini diambil dari statistik perbankan syariah pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu standar pelaporan keuangan berbasis syariah Indonesia. Saat BNI berdiri pada tahun 1992, tidak ada perubahan berarti dalam regulasi tersebut. Bank tersebut disahkan dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, seperti dikutip dari Bank Indonesia pada tahun 2012. Nah, dengan demikian, standar akuntansi yang diadopsi adalah standar yang sudah ada, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Nomor 31, yang dikenal sebagai PSAK 31, yang diterapkan untuk semua operasi perbankan komersial. Harahap pada 2003 berpendapat BMI sebagai bank syariah harus menghadirkan dimensi religius dan pengungkapan laporan keuangannya. Sejak saat itu, perkembangan standar akuntansi untuk IFI di Indonesia dimulai pada tahun 2002 dengan diterbitkannya PSAK nomor 59 atau yang dikenal dengan Standar Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK 59 dikeluarkan oleh IAI yang bersumber dari standar dirilis oleh AAOIFI dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Pada tahun 2008, PSAK 59 diganti dengan PSAK baru yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Badan Usaha Syariah, yaitu PSAK 101 sampai dengan 107 yang dirumuskan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Islam yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang kita kenal dengan DSN MUI. Adopsi tersebut kemudian diberlakukan oleh Badan Regulator Perbankan Syariah, yaitu Bank Indonesia. Standar tersebut yang diucapkan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, meliputi PSAK 101 yang mengatur tentang standar penyajian laporan keuangan, kemudian PSAK 102 yang secara khusus mengacu pada akad murabahah, diikuti oleh PSAK 103 mengenai salam, kemudian PSAK 104 mengenai istisna, kemudian PSAK 105 mengenai mudharabah, kemudian PSAK 106 mengenai musyarakah, dan PSAK 107 ijarabah. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengeluarkan pedoman yang berfungsi sebagai interpretasi teknis terhadap penerapan standar bank syariah yang dikenal dengan Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau yang kita kenal dengan PAPSI. Pada tahun 2003 diubah sebagai PAPSI
pada tahun 2013, yakninya pada tanggal 10 Juli 2013. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan data primer, yaitu survei kuesioner, dan data sekunder, yaitu laporan penggunaan. Setelah survei kuesioner selesai, data diuji reliabilitasnya dengan menggunakan uji alpha Cronbach dan selanjutnya dideskripsikan menggunakan ANOVA satu arah pada SPSS 16. Penelitian ini meneliti 8 kelompok responden. Nah, penelitian ini mempunyai hipotesis, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan perbankan syariah dalam mempertimbangkan upaya harmonisasi syariah. Yang kedua yaitu tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan perbankan syariah ketika mempertimbangkan harmonisasi syariah mengenai pentingnya memiliki kerangka standar pelaporan keuangan yang seragam bagi bank syariah. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan perbankan syariah mengenai harmonisasi aturan de jure dan harmonisasi praktik atau de facto. Selanjutnya yaitu metode survei dan pengumpulan data. Data primer dikumpulkan berdasarkan survei terhadap pemangku kepentingan bank syariah di Indonesia untuk mengetahui pendapat mereka tentang masalah harmonisasi syariah untuk standar pelaporan keuangan bank syariah. Proses pengumpulan data dilakukan dari Juli hingga Agustus 2012. Setelah leker yang digunakan untuk mengukur sikap responden untuk tujuan penelitian ini berkisar dari sangat setuju yaitu angka 5, setuju angka 4, netral angka 3, tidak setuju angka 2, hingga sangat tidak setuju yaitu angka 1. Survei dibagikan kepada stakeholder bank syariah, termasuk penyusun standar akuntansi, auditor eksternal, peneliti akuntansi, ahli syariah independen, yaitu dari luar bank syariah, dan direktur pelaksana akuntan, anggota dewan pengawas syariah, dan karyawan bank, yaitu pihak-pihak yang berasal dari dalam bank syariah. Pada tabel dapat kita lihat profil latar belakang responden. Dengan demikian, 20 kuesioner yang diberikan kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan yang berjumlah total 160 sampel dengan wilayah sasaran di Jakarta dan kota-kota sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, kemudian kota-kota sekitarnya di Indonesia. Secara total, 160 kuesioner dibagikan dan hanya 78 yang dikembalikan, menciptakan tingkat tanggapan 48,75%. Beberapa responden menolak untuk berpartisipasi dengan argumen bahwa mereka tidak terbiasa dengan masalah terbaru dari IFRS dalam praktiknya. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia telah mendeklarasikan adopsi penuh IFRS pada awal tahun 2012 dan adopsi tersebut tidak termasuk IFI. Nilai koefisien reliabilitas uji alpha Cronbach untuk keseluruhan data memuaskan, yaitu pada angka 0,907. Selanjutnya, analisis hasil penelitian yang akan dipresentasikan oleh Hamam Hafiz. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya sambung, yaitu masuk ke dalam analisis hasil. Pertama yaitu upaya harmonisasi syariah. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan perbankan syariah dalam mempertimbangkan upaya harmonisasi syariah. Semua pemangku kepentingan berbeda untuk mempertimbangkan upaya harmonisasi syariah. Namun, mayoritas menyatakan beberapa saran seperti berpendapat bahwa AOIV harus meningkatkan kesadaran tentang standar akuntansi di kalangan ulama Islam dan Dewan Manajemen Bank Islam, dan bekerja dengan otoritas negara untuk memastikan penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya harmonisasi syariah perlu ditingkatkan, terutama oleh AOIV, menuju
penerapan standar pelaporan keuangan yang seragam bagi bank syariah. Selanjutnya masuk ke dalam harmonisasi syariah sebagai kriteria penting menuju keseragaman standar pelaporan keuangan bank syariah. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan perbankan syariah ketika mempertimbangkan harmonisasi syariah mengenai pentingnya memiliki kerangka standar pelaporan keuangan yang seragam bagi bank syariah. Responden kembali menunjukkan ketidaksetujuan untuk mendukung hipotesis. Namun, mayoritas responden berpendapat bahwa IFRS dapat menentang upaya untuk memiliki standar pelaporan keuangan yang seragam untuk bank syariah. Mereka menyarankan agar DSAS, IAI, DSN MUI, dan BI harus melihat apakah adopsi IFRS oleh bank syariah di Indonesia sudah tepat di masa depan. Meskipun semua bank syariah saat ini belum sepenuhnya mengadopsi IFRS. Selanjutnya masuk ke dalam harmonisasi aturan dan harmonisasi praktik. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan perbankan syariah mengenai harmonisasi aturan dan harmonisasi praktik. Semua pemangku kepentingan individu mendukung hipotesis bahwa harmonisasi syariah dalam aturan dan praktik memiliki kepentingan yang sama. Praktik harmonisasi syariah harus menerapkan aturan syariah yang sama seperti yang tertulis di fatwa atau buku peraturan perusahaan. Melalui studi ini, kami menemukan beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan upaya harmonisasi syariah di Indonesia, seperti pemahaman yang mendalam tentang fatwa yang dibawa ke dalam praktik dan pengawasan yang ketat terhadap bank syariah. Dalam menerapkan standar pelaporan keuangan yang berimplikasi pada pengamalan fatwa, baik de jure dan de facto. Namun dua kelompok responden, kelompok dalam dan luar, berbeda pendapat. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan terwujudnya harmonisasi syariah baik secara de jure maupun de facto. Masing-masing individu dapat mendukung gagasan harmonisasi, tetapi kenyataannya di dalam kelompok bank mungkin mengalami kesulitan untuk memastikan keduanya bekerja sama secara harmonis. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam review laporan tahunan bank syariah. Pada tabel ini, tahun pendirian masing-masing bank syariah di Indonesia dan total asetnya, serta pengungkapan standar akuntansi yang diadopsi per tahun 2011. Bank Syariah Mandiri atau BSM memiliki pertumbuhan aset tertinggi di antara 10 bank syariah lainnya, termasuk yang tertua yaitu BNI. Sejak bank plat merah ini telah menginisiasi modal sebesar 59 juta dolar, di mana saat itu BNI tercatat sebanyak 50 juta dolar. Pada akhir tahun 2011, modal di sektor BSM meningkat menjadi 122 juta dolar, sedangkan BNI tercatat sebesar 80 juta dolar. BNI yang semulanya menerapkan PSAK 31 secara bertahap mengikuti ketentuan yang berubah menjadi PSAK 59, kemudian menjadi PSAK 101 sampai 100. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Upaya mengharmonisasikan syariah atau pendapat fikih sudah dimulai sejak abad kedua Hijriah, di mana peribahasa itu menunjuk Imam Malik, yaitu ahli hukum Islam ternama pada saat itu, untuk menyatukan pendapat fikih namun tidak berhasil. Lalu keragaman terus berlanjut dalam tahun 2007. Kajian menunjukkan bahwa terdapat berbagai aktor yang berperan di level masing-masing seperti makro, meso, dan mikro di Indonesia. Bentuk standarisasi pelaporan keuangan IFI di dalam negeri ternyata lebih dikuasai oleh industri dan penunjang regulasi. Misalnya, selama itu bergeser dari sebanding untuk anuitas konsep di mengenali murabahah keuntungan untuk bank syariah pada tahun 2012 di Indonesia. Kesimpulannya, secara teoritis, upaya untuk menyelaraskan syariah baik secara de jure maupun de facto terlihat. Namun pada praktiknya, misalnya kelompok-kelompok bank dalam yang terlibat dalam operasi sehari-hari mengungkapkan pesimisme mereka. Ini sejajar dengan Muklisin 2014 pada teori akuntansi ekonomi politik Islam yang diusulkannya yang mungkin terjadi dalam setiap upaya standarisasi pelaporan keuangan. Mengingat pemahaman tentang ekonomi politik yang secara signifikan mempengaruhi arah pengembangan keuangan Islam. Dengan demikian, peran berbagai aktor yang terlibat dalam standarisasi pelaporan keuangan dapat menghambat terjadinya harmonisasi syariah. Akhirnya, studi ini telah menyimpulkan beberapa batasan. Hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan pada A sama dengan 0,5 tidak signifikan yang dapat disebabkan oleh jumlah observasi yang sedikit. Namun,
Karena belum ditemukan penelitian empiris yang serupa, maka hasil ini tidak dapat dibandingkan. Kedua, studi ini hanya melihat satu studi khusus, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya harus mempertimbangkan lebih signifikan jumlah responden dan mencakup lebih banyak negara. Instrumen penelitian yang berbeda untuk mengukur persepsi juga merupakan eksplorasi penelitian yang menarik. Akhirnya, mengadopsi teori akuntansi ekonomi politik Islam yang dapat mendukung analisis yang lebih baik tentang masalah standarisasi pelaporan keuangan untuk lembaga keuangan Islam.